yakin kalau miskin senang? Coba angkat tangan yang kalau dia miskin dia senang sekali, coba. Saudara pakai data sama pikiran, tapi mau rencana miskin senang selamanya, makanya pakai. Ketika saya ingin merenungkan bagian ini tentang bagaimana mendidik seorang anak, saya percaya bahwa memang kita semua orang tua ini sayang anak. Amin kok. Memang makanya ketika ada orang tua tidak sayang anak, kok dia buang itu anak di jembatan Lili Batu, kita marah. Kenapa? Karena anak-anak itu sesungguhnya butuh disayang, butuh dikasihi. Tetapi kadang-kadang kalau sudah lalu sayang, kita bikin kesalahan dia. Apalagi kalau orang tua dulu pernah susah. Orang tua itu kalau dia pernah susah, kalau dia sudah jalan kaki, dia mau dia anak dan jalan kaki lagi, mesti naik motor. Betul? Betul begitu kok. Makanya itu anak dong kesempatan kok tiap hari minta beli motor. Kalau dia pun bapak mama dengar radio tiap hari, anak-anak sekarang minta jangan lagi radio, tapi apa? HP le bermain FF toh. Betul lah, dia angkat jempol sana, tak lalu. Kadang-kadang karena kita pernah susah ini yang buat kita protek itu anak dengan luar biasa. Dulu dia pun bapak mama itu ketika masih kecil bermain di hujan, main di lapangan, main ban, lari-lari sembarang, tapi tidak ada masalah. Sekarang anak baru mau keluar rumah sedikit, kita bakalan masuk, pakai jaket, pakai topi, pakai semua. Ya baik juga toh, namanya kita mau untuk anak-anak jadi baik. Saya mau ajak saudara berefleksi bahwa melupakan Tuhan Allah dan hanyut di dalam dunia dengan segala macam kepuasan dunia adalah hal yang paling bodoh. Itu hal yang paling bodoh. Karena apa? Saudara mau setuju atau tidak setuju, Tuhan yang pegang waktu. Ketika Tuhan bilang cukup sudah, saya bicara dengan siapa dia bilang begini, Pak Pendeta, ada satu SK yang tidak bisa dibatalkan, yaitu SK kematian. Kalau Tuhan suka turun itu SK itu, tidak ada yang bilang, aduh, anak dong masih kecil ini, belum lagi pun bapak model begitu, kan tidak bisa ngomong. Sampai itu dia puas. Jadi kalau kita melupakan Tuhan, hanyut di dalam kesenangan dunia, ini hal yang paling bodoh. Kenapa? Karena saudara mau setuju atau tidak setuju, Tuhan yang pegang waktu. Kalau saya omong Tuhan pegang waktu, saya ingin sebenarnya mengatakan, Tuhan yang pegang kita pun hidup. Saudara bayangkan, siapa yang ketika dia mati itu, dia pun segala yang ada pada dia pun diri dapat menolong dia. Tidak ada. Kami berurusan dengan banyak orang. Dong kumpul uang banyak-banyak, kaya raya, iya, oke. Pada waktu sakit berat mau mati, dong bawa memang uang 1 tas, 2 tas, ditaruh di depan dokter. Dokter, tolong lakukan yang terbaik. Uang tidak usah pikir. Yang penting lakukan yang terbaik. Dokter jawab sepotong saja. Kami hanya bisa menjalankan semampu kami. Selebihnya, itu Tuhan. Amin kok. Jadi kalau kita hanya di dalam apa yang bisa dibeli oleh uang, dengan uang, kita melakukan hal yang bodoh. Karena semua terbatas. Semua akan sampai selesai. Semua kesuksesan yang di dunia berupa material atau apapun akan selesai. Jadi jangan coba-coba melepaskan diri dari Tuhan. Karena ini akan jadi masalah serius bagi kita. Melupakan Tuhan Allah, hanyut di dalam dunia dengan segala kepuasannya adalah tindakan yang bodoh. Karena Tuhan yang pegang waktu. Manusia diberi roh yang hidup. Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia berdosa ini dengan Tuhan Allah. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia mencari Tuhan. Saudara lihat, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Terus dia bilang begini, gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar itu apa?
Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus diberikan kepada manusia. Kekal, kudus lagi, sempurna lagi. Dalam keadaan yang sangat baik ini, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kudus dan sempurna. Baru Tuhan bilang begini, manusia, semua ini kuberikan kepadamu, engkau yang atur. Dunia ini mau baik, tergantung manusia. Dunia mau rusak pun tergantung. Tambah satu kalimat pendek ini. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan apa? Setan-setan pun harus tunduk. Pertanyaannya jadi gampang sekarang. Boleh jawab, kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab, kita takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita yang kas takut setan, kadang-kadang setan yang kas takut kembali kita. Yang benar mana? Kita yang takut setan atau setan takut kita? Kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita yang takut setan. Kenapa hal itu terjadi, saudara? Karena ada kerusakan otoritas Tuhan yang ada pada kita. Setan itu kan tidak takut, kita pun teriakan. Setan takut otoritas Tuhan yang ada pada kita. Kalau ada orang kerasukan setan, tidak usah berteriak, kan dia tidak takut, kita pun teriakan. Tuhan Yesus ketika orang kerasukan setan, tanpa bicara satu kata, setan keluar sendiri. Kita punya berhari-hari, dalam nama Yesus, dalam. Setan tidak keluar. Yang berteriak kuat-kuat, jangan sampai dia yang takut setan. Wah, itu serius itu, saudara. Obsesi terhadap dunia bisa membuat kita tidak memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Obsesi terhadap dunia membuat kita mungkin tidak akan memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Saya minta saudara renungkan sedikit. Apa yang paling menyita perhatian saudara saat ini? Apa yang paling menyita perhatian saudara tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun? Atau ketika berpikir tentang masa depan, apa yang paling menyita pikiran saudara? Dan apa yang paling menyita pikiran kita saat ini, itulah yang sementara mengarahkan kita pada pokok tertentu. Jadi kalau kita perhatian itu hanya ada pada masalah, maka kita akan dibawa betul-betul kepada hal itu saja. Saudara, kalau yang paling menyita perhatian kita adalah jabatan, kekayaan, jodoh, masalah-masalah, dan lain-lain, maka yang kita inginkan adalah melakukan apapun untuk mendapatkan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Dulu saya pun teman juga pernah punya masalah begini, tapi dia bikin begini terus dia begini. Itu yang ada dalam pikiran kita. Tapi saya punya catatan lebih di situ, saudara. Hal ini tidak berarti bahwa saya dan saudara tidak perlu punya cita-cita. Saya tidak bermaksud begitu. Hal ini tidak berarti supaya kita tidak berpikir sesuatu, kita tidak boleh membuat target-target dalam hidup kita. Tetapi pesan firman hari ini mengarahkan kita untuk menaruh perhatian lebih dahulu kepada apa yang Tuhan, apa maksud Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan hal-hal itu. Apa maksud Tuhan? Setiap kali ada masalah, tanya, apa maksud Tuhan? Arahkanlah perhatian lebih dahulu kepada apa maksud Tuhan. Bukan kepada masalah. Berulang-ulang kali dalam pesan kebangkitan saya menyampaikan, saudara, mata yang hanya tertuju kepada masalah tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Tidak akan. Apa maksud Tuhan? Supaya dalam proses kita akan berproses menurut apa yang Tuhan mau. Kita berproses menurut apa yang Tuhan mau. Ingat bahwa tidak semua proses untuk keluar dari masalah itu pas dengan apa yang Tuhan mau. Orang percaya kepada Tuhan punya masalah. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun punya masalah. Semua berproses untuk keluar dari masalah. Harusnya yang percaya kepada Tuhan prosesnya berbeda dari yang tidak percaya pada Tuhan. Apa yang paling membedakan? Karena orang percaya selalu bertanya, apa maksud Tuhan? Supaya obsesinya bukan obsesi hanya sekedar pada dunia ini. Tapi lebih. Kalau Tuhan izinkan kita hidup, Tuhan izinkan kepada kita masih ada, punya masalah, keuangan, punya masalah, segala macam. Apa sih maksud Tuhan?
Tuhan mau tegur saya kok? Atau Tuhan mau memberikan lebih kok? Atau Tuhan mau mengajarkan sesuatu kah buat saya? Selalu bertanya, ya apa maksud Tuhan? Bagi yang mau menikah, tiba-tiba ada satu laki-laki datang, tanya, Tuhan apa maksud Tuhan ya? Kas datang orang begini nih, tanya apa maksud Tuhan? Semua bertanya tentang maksud Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan, ketika saya bilang obsesi kita jangan pada dunia, bukan berarti kita hidup tanpa target, tanpa rencana, bukan. Tapi bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan untuk ini semua? Supaya kita tetap akan beribadah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Saudara-saudara, apa kaitan dengan corona hari ini ya? Kita bertanya, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Anak-anak tuh berkelahi kakak adik. Kalau anak-anak berkelahi kakak adik, mungkin kita masih pikir ya namanya juga anak-anak. 7 menit kemudian mereka berdamai tuh. Tapi sekarang orang-orang tua juga berkelahi kakak adik. Anak-anak bertengkar 7 menit kemudian damai. Orang tua bertengkar 7 turunan dan tidak saling mengenal. Dia berharap kehancuran dari saudaranya. Omong keadaan apapun, ini kan tidak semua keadaan itu kita rasa baik bagi kita. Keadaan-keadaan yang baik itu kita siap terima. Keadaan-keadaan tidak baik itu kita sulit untuk terima. Tempat-tempat yang baik itu kita mau. Tempat-tempat yang tidak baik itu atau dalam pandangan manusia agak turun itu kita seringkali tidak mau. Saya dalam pengambilan untuk pemuda dan remaja hari Jumat, saya bilang begini, kita ini punya mental tunjuk orang ini disesuaikan pada keadaan. Kalau diminta untuk jadi majelis, diminta untuk jadi pengurus, nanti dia bilang, kenapa harus saya? Kenapa harus? Dia saja, kenapa mesti? Kalau diminta untuk yang begitu tuh kita bertanya berulang-ulang, kenapa harus saya? Tapi coba kalau hal-hal baik. Saudara akan menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur. Siapa yang berani bilang, aduh kenapa mesti saya? Saya perasaan yang RT dong, kenapa mesti saya? Kalau yang baik itu kita bilang, itu saya sudah. Tapi kalau yang kita rasa, ini beban, ini kita tidak mau. Saudara akan menjadi orang terkaya di Indonesia. Siapa yang berani bilang, aduh kenapa mesti saya ya, aduh saya rasa saya pun muka ini bukan muka orang kaya. Siapa berani bilang begitu? Yang nona-nona, kamu akan menjadi wanita tercantik mau. Siapa yang berani bilang, kenapa harus saya? Saya perasaan dan putri Indonesia. Kalau yang kita rasa baik itu kita pungkap ingin terima itu terlalu tinggi lah. Tapi kalau kita rasa ini iya, apalagi harus kas keluar tenaga lagi, ini kerja sosial lagi. Tuhan Yesus siap. Keadaan seperti apapun dan dimanapun. Keadaan seperti apapun dan dimanapun. Lalu kita tinggal arahkan. Keadaan seperti apapun dan dimanapun. Itu berarti yang baik. Yang 3 hal yang Tuhan kerjakan tadi. Beritakan Injil, menyembuhkan, dan sekaligus menyatakan kerajaan Allah. Harus terjadi dimanapun. Kalau kita betul-betul mau meneladani Tuhan. Jangan di dalam gereja kita beritakan Injil. Di luar gereja, jangan. Jangan kita di dalam gereja kata-kata kita menyembuhkan. Di luar gereja kita pun kata-kata menyakitkan dan melukai, menghancurkan. Dan jangan dalam gereja kita penuh kasih, di luar itu kita baru rambut don tas siram. Gitu. Ini kalau kita mau teladan. Beta berkhotbah di mana-mana, beta sudah bilang begini. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita gas takut setan, kadang-kadang setan gas takut kita. Yang benar mana? Kita yang takut setan atau setan takut kita? Apa? Yakin? Harus dia dengar. Kerinduan kita setan takut kita, kenyataan membuktikan kita yang takut setan. Kenapa? Karena kita pakai cara salah, dia pakai otak. Doa yang tanpa henti membuat iblis ketakutan. Amin. Berarti iblis takut apa? Doa. Tapi banyak kita pun mama-mama dong.
Itu kalau hamil, dong keluar malam bukan berdoa. Ambil paku 10 cm tusuk. Setan mana yang takut, Pak? Beta kira nih, kepala don taruh paku lah, gunting, sisir besi. Sebenarnya itu kepala toko bangunan. Kita juga di Perumnas itu ada kok. Ada. Sapa pumama cuang kata. Sebentar kita makan emang tuan. Dan memang percaya dia harus pakai otak. Nah, karena malam hari ini tema kita adalah mendidik anak, saya ingin mulai dengan mengatakan apa dulu arti dari kata mendidik itu. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian yang menarik. Mendidik itu artinya memelihara dan memberi latihan. Itu mendidik itu. Mendidik itu artinya memelihara dan memberi latihan. Kalau banyak orang sudah pelihara dengan baik anak-anaknya, belum tentu dia melatih dengan baik. Nah, lalu apa yang dilatih? Apa yang kita pelihara dia? Makan minum saja tidak cukup. Kenapa? Ini menyangkut tuntunan, pimpinan, ajaran, menyangkut dengan akhlak dan kecerdasan seorang anak. Hari ini untuk kasih makan, semua orang bisa kasih makan anak. Hari ini untuk membesarkan dan membangun cita-cita, semua orang bisa untuk itu. Tetapi membangun kecerdasan dan akhlak serta iman, itu tidak semua orang bisa menjalankannya dengan baik. Amin kok. Apalagi masa seperti ini. Kalau kita dulu ada di kamar tidur dan tanya, bapak tanya, Yandi, di mana? Di kamar. Selesai. Anak sekarang di dalam kamar tidur sekalipun belum tentu dia selesai. Dia sementara merambat kemana-mana dan kita pusing dan dorang. Amin kok. Itu kira-kira dia ikut dia pun bapak, kok dia pun mama. Oh, bapak saya, baik su. Nah, saudara-saudara, kata dasar dari mendidik itu adalah didik. Kata kuncinya adalah memelihara dan memberi latihan. Supaya mempengaruhi itu anak pun akhlak itu, mempengaruhi dia pun kecerdasan, supaya kalau tak salah sedikit jangan bilang, dia ikut lu pun mama pun keturunan dong, makanya begini. Pernah dengar itu kalimat kok, yang bilang ini ikut mama pun keturunan, pernah dengar? Atau sendiri omong? Kita ini kadang-kadang kayak apa kok? Ini kalau itu anak pintar itu dia pun bapak itu. Dia pun bapak. Anak bodoh guru dong pun salah semua. Kasihan guru dong ini. Tuhan itu izinkan waktu kita untuk mengalami sebuah keindahan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan izinkan waktu ini. Saya bayangkan begini saudara. Kenapa orang lain mati kita masih hidup? Kenapa? Kan ada dua hal saja. Kalau orang lain semati kita masih hidup, logikanya adalah, kan ada hal yang Tuhan mau kita nikmati lagi. Ada hal. Tidak mungkin Tuhan izinkan kita hidup, tapi tidak ada hal yang dia mau taruh di ada. Tapi yang kedua, mungkin Tuhan kasih kita kesempatan hidup ini untuk bertobat. Tuhan. Kasih kesempatan hidup ini untuk bertobat. Kenapa? Kan tiap-tiap hari saya rasa kita hidup ini juga berat. Satu saat saya bilang, saya pun bapak. Tuhan kasih umur panjang dan santai untuk kita bertobat. Waktu bilang, apa? Lu kira saya terlalu rusak. Tapi memang ini penting untuk kita lihat. Kita ini seperti apa dalam perjalanan hidup ini. Karena besok kita mungkin sudah tidak ada. Saya, waktu saya pun kakak laki-laki meninggal. Kecelakaan, meninggal, saya kubur, saya pun kakak laki-laki. Waktu kubur, saya ingat satu kalimat yang penting sekali. Kami dua sama-sama ketemu Bapak waktu itu. Kami dua sepakat bilang begini. Bapak, nanti Bapak mati kami yang urus. Dia kakak laki-laki pertama, saya laki-laki terakhir. Kami dua sepakat begitu. Waktu dia bilang begini. Nanti saya mati kamu kubur saya di Oenupsai. Itu setempat di Soepum belakang sana. Terus saya bilang Bapak nanti kubur di sini. Jangan,
Kita pun tanah ada di Oinit saya. Sebab ini orang tua memang sudah lalu. Hidup sepenuh kekerasan atur kita lagi. Sumati masih mau atur kita lagi. Mati nak duduk diam-diam, tidur diam-diam. Nanti kami yang urus. Kami perencana, kami dua urus Bapak. Ternyata tidak. Saya dan Bapak yang kubur dia duluan. Kita boleh rencana. Toh pada akhirnya Tuhan yang akan tentukan. Siapa mau? Karena itu yang bisa diselesaikan, selesaikan. Saudara, kalau bisa beli HP baru ke orang tua ke sekarang, baik. Jangan tunggu dong mati baru menangis. Aduh, tidak sehat kita pun hidup ini. Hei, lihat bab tua dong itu kalau mau apa? Betul lah. Betul. Beli memang kasih dong sepatu biar dong pakai dong gagak-gagak itu lebih baik. Waktu dong hidup. Ini dong sumati baru kita beli sepatu kas pakai dong sepatu pun posisi begini. Waktu dong hidup sepatu posisi begini kita tidak beli. Dong mati sepatu posisi begini baru kita mau dia jalan naik begini ya. Sepatu begini harga di sini lah. Hai, Anda dong bosan bertobat sudah. Kalau bisa perhatikan orang tua sekarang lebih atur selesai. Anak-anak yang hormat orang tua itu dia pun hidup diberkati. Amin. Kok bukan orang tua lain pun senang. Kita ini tidak bisa balas orang tua pun kebaikan. Tidak bisa. Kita mau ke mana pun tidak bisa balas orang tua pun kebaikan. Oh, orang tua bayangkan kalau misalnya itu hari lahir dan kita pas lahirkan kita terus mama bilang, "Nggak ada." Mama PTKW dulu, datang kan mati. Ini kan orang terus. Saya ngomong di mana-mana, kawan Anda tahu. Orang tua setengah mati, orang tua pun jam tidur, kita pun jam bangun. Orang tua punya jam bangun, kita pun jam tidur. Jadi hampir-hampir tidak tidur gara-gara kita toh. Jam 2 pagi itu mama dong ada begini. Setengah mati. Bapak juga. Bapak dan mama telah menjadi satu nah. Bapak mama sudah dalam kondisi begitu lah. Mama dipaksa untuk jadi penyanyi lagi. Makanya seringkali mama pun lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok digigit nyamuk. Padahal sebenarnya kalau kalau anak bobok itu bernyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana mau pergi gigit dia kan tidak ada lagi. Tapi sudah. Saudara lihat. Ya, kita tidak bisa balas orang tua sebenarnya. Mau bikin seperti apa. Orang tua itu punya pesan buat kita tuh sebenarnya ringan-ringan sah. Satu. Kosong kakak adi jam bakalai ya. Kan orang tua pemahaman begitu. Kakak adi jam bakalai jam baterek Kalau yang bukan dari Kupang, baterek itu kayak apa lah? Baterek itu kayak apa? Iri hati itu. Ipar-ipar dong itu. Jangan satu pakai gelang gading di tangan kanan, satu pakai gelang kayak penuh di tangan kiri kok. Datang dong hanya sorong tangan begini ya. Jam begitu. Hidup kakak adik baik-baik. Satu susah yang lain tolong itu. Orang tua harapan kan hanya begitu. Orang tua harapan kawin orang baik-baik, kamu kakak adik jam bakal lain. Nah, begitu. Nah itu. Ini kalau kita tidak atur dengan baik, saudara bahaya. Karena kita masih sendiri. Kita dulu misalnya di sini 5 orang. Kita dulu bermain Natal sabar dapat baju satu kan saudara masalah. Bisa batukar, apalagi nona semua batukar. Itu apa? Main karet, main kayu doi, kasti, gala asing sama-sama. Tidak ada soal. Tapi mulai menikah bisa berubah kan kita sudah tambah orang lain kita buat. Dia pun tuntutan macam-macam. Lama-lama kita mau datang kasih orang tua dong beras, kasih beras 20 kilo kita foto. Baru muat di grup keluarga. Aduh, kita ini tidak bisa balas orang tua pun kebaikan. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang bikin baik-baik. Nih ingat yang di jauh-jauh dong dari orang tua nah. Lihat kok telepon-telepon orang tua.
Ini tidak pernah telepon orang tua, tapi pas orang tua mati baru dia telepon berulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih takut siapa? Biasakanlah aku ada komunikasi. Saudara lihat, Yakub itu sudah sangat tua dan sakit-sakit. Tapi ketika didengar bahwa Yusuf masih hidup di Mesir, dia bangun dan dia jalan. Dia lupa buang dia pun sakit. Hanya karena dia dengar kalau dia pun anak dong masih hidup. Oh, itu luar biasa toh. Makanya anak-anak dong, kasih tahu SMS, WA, bab tua, mam tua dong kasih tahu bilang, tiap pagi kasih tahu bilang, kita masih hidup. Itu sudah cukup. Pertanyaannya saudara, penciptaan yang sangat bagus, punya tubuh, jiwa, roh yang bagus ini, dan punya itu gambar dan rupa Allah yang baik menjadi rusak karena apa? Sepotong saja. D-O-S-A. Apa itu? Dosa. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Tuhan bilang begini, manusia, semua dalam taman ini boleh kau makan, yang ini tidak boleh. Waktu dia mau berusaha melangkah melewati batas itu, namanya dosa. Ada 1-2 orang yang biasa minum sopi, don't tanya saya. Di sini ada yang biasa minum sopi? Ada. Itu yang dari rote mana? Oh, tidak. Ada 1-2 orang yang biasa minum sopi, don't tanya saya begini. Pendeta, yo, boleh minum sopi kok tidak? Saya tidak tahu. Pendeta apa kita tanya, bukan jawab tapi bilang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi pesan-pesan moralnya perlu kita pakai. Legenda itu bilang begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Nuh. Waktu Bahtera itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun langsung tanam anggur. Boleh hafal. Hari pertama, Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Domba. Hari kedua, Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Singa. Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Domba. Terus orang tanya, Bapak, itu dia pun maksud apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seluki. Tadi pakai darah apa? Domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Dan karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki, tadi pakai darah apa? Singa. Engkau akan kuat seperti singa. Dan itu tempat minummu di pinggir kebun. Lihat kita pun teodong di toodon di rote itu, kalau mau masuk tofa kebun, 2 seloki dulu. Terus pitofa keluar 2 seloki lagi. Tidur bangun berapa seloki? 2 seloki. Kalau berapa seloki tadi? Kalau engkau minum 3 seloki, tadi pakai darah apa? Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia pun goyang-goyang itu. Itu belum minum miskin, Bapak. Belum minum miskin. Tapi kalau 3 seloki, dia bilang ambil tahan. Pikas tahu, di rote ada begitu. Orang rote di Jakarta ada juga. Di 3 seloki itu suara tinggi, ceritanya tinggi, isinya tinggi, suaranya. Dan saudara tahu, banyak istri kena pukul di 3 seloki itu. Banyak. Di sini ada suami-suami yang biasa pukul istri. Atau saya balik dia pun pertanyaan, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan coba-coba. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Saya tidak tanggung jawab itu. Itu kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Babi. Permisi, minta maaf. Lihat babi itu, makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, buang air besar, semua di situ. Orang tanya saya, jadi pendeta, kira-kira kita berapa seloki? Lu pilih sendirilah. Saya mau tanya kita, minum air susu itu baik atau tidak? Minum air susu baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas. Tapi coba minum air susu 1 ember.
bisa gila. Kalau susu yang baik saja lewat batas bisa masalah, apalagi kalau kita di sini biasa berapa seloki? Pak Pendeta, saya 1 seloki Pak, tapi ulang-ulang, Pak. Hukuman boleh ada. Jangan bilang kalau kekerasan tidak boleh ada berarti tidak boleh ada hukuman. Hukuman tetap ada. Jangan pikir karena biar tadi itu toh jadi ingat tidak boleh. Tidak, hukuman tetap ada. Sesuai dengan aturan. Tetapi aturan itu sudah dipakai sebagai tongkat yang menolong, jangan lagi sebagai cambuk yang memukul. Tongkat yang menolong, bukan cambuk yang memukul. Jadi pasti ada salah, potong hidup sama-sama nih, ada yang melakukan kesalahan, ada yang langgar aturan. Ini semua kita pakai untuk menolong dia. Dia melanggar berarti dia sementara jatuh, kasih dia tongkat untuk dia berdiri, bukan lagi untuk. Sebelum kita lebih jauh, saya ingin ingatkan kepada kita bahwa kita akan belajar dari kitab Amsal. Tapi secara umum, kitab Amsal menolong kita untuk 2 hal. Yang pertama, saudara-saudara, kitab Amsal menolong kita untuk memberi jawab terhadap kebutuhan tentang ketajaman dan kebijaksanaan moral. Moral itu sangat dibutuhkan. Moralitas itu begitu penting. Dan kitab Amsal menolong kita semua untuk sebuah kebutuhan menajamkan. Kasih tajam betul-betul. Itu kebijaksanaan moral. Tapi yang kedua, saudara-saudara, kitab Amsal juga menolong saya dan saudara untuk membangun sebuah kemurnian, sebuah dasar dari kemurnian, pandangan-pandangan dan mental. Kita akan berjumpa dengan banyak sekali pergumulan dalam hidup ini. Banyak orang akan memberi pandangan, banyak orang dengan mentalitas yang berbeda-beda akan berhadapan dengan pergumulan ini, dan kitab Amsal menolong kita untuk meletakkan dasar yang baik. Bukankah ini sebuah pelajaran yang baik? Yakin kalau miskin senang? Coba angkat tangan yang kalau dia miskin dia senang sekali, coba. Sudah ada paket data sama pikiran. Tapi mau rencana miskin senang selamanya. Makanya pakai. Banyak orang sudah percaya Tuhan segenap hati segenap jiwa tapi tidak pakai otak. Coba tanya kamu, kalau tangan kanan gatal artinya? Tangan kanan gatal artinya mau dapat uang. Siapa yang kasih tahu kamu? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Oh, itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis itu. Siapa yang ajar kita kalau tangan kanan gatal itu dapat uang? Siapa yang ajar? Alkitab bilang satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja, bukan bagata. Dia mesti pakai otak ya. Amin kok.